Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi MC udah mulai pakai pantun, kita juga pakai pantun. Baru dikit. Setiap berakhir satu kalimat jangan dibilang cakep. Oh gitu. Lanjutkan. Oh. Terakhir alhamdulillah. Saya. Hidup itu seperti berburu. Lanjutkan. Makanya jangan duduk termangu. Lanjutkan. Sungguh luar biasa kader PKS Pasar Minggu, Lanjutkan. di mana umat senantiasa menanti dan menunggu. Alhamdulillah. Jadi jangan jadi kader yang datangnya nggak ditunggu, pulangnya disyukurin. Kata pepatah Arab, wujudihi ka'adamihi. Jangan adanya kita sama dengan tidak adanya kita. Bagaimana indikatornya tadi? Kedatangannya dinantikan, ketiadaannya dirindukan. Begitupun dalam rumah tangga, begitupun dalam keluarga. Boleh juga sekali-sekali suami ngeprank istri. Nih, kayaknya ada tugas dinas keluarga Kalimantan. Berapa lama, Bi? Paling seminggu. Kata istrinya, jangankan seminggu, 1 tahun juga nggak balik nggak apa-apa. Berarti ini suami jangan kegeeran dulu. Jangan-jangan memang selama ini istri nggak pernah menantikan kehadiran suami. Buat para ibu juga kadang-kadang perlu ngetes juga ke anak-anaknya. Maaf ya, Umi harus nengok nenek sakit di kampung. Berapa lama, Mi? Ya paling 3-4 hari. Nggak usah balik juga berapa pun, udah biasa kita nggak ada Umi, kata gitu. Yang sampai para umahat yang melahirkan anak-anak, tapi mereka tidak pernah merindukan uminya. Karena benteng terakhir pertahanan sebuah bangsa dan negara itu adalah keluarga. Saya saat ini diamanahi duduk di Komisi SDM Organisasi Dewan Syariah Pusat PKS, membantu guru kita Kiai Haji Muslim Abdul Karim yang sebelumnya dipimpin oleh Kiai Haji Surahman Hidayat, yang sekarang beliau menduduki Mahkamah Partai. Jadi sekarang beliau naik ke Mahkamah Partai. Kekosongan ini diisi oleh Kiai Haji Muslim Abdul Karim. Sementara dulu sebelumnya Pak Musli itu megang di BKS, yaitu Badan Ketahanan Keluarga Sakinah, Komisi Keluarga Sakinah. Karena beliau sekarang udah naik jadi ketua DSB. Sekarang Bu, ketua untuk di Keluarga Sakinah dipegang oleh Ustazah Aan Rohana. Itu pun sudah diganti lagi karena beliau dapat amanah lagi yang lebih besar, sehingga terjadi pergantian. Saya kalau nggak salah kemarin itu pergantiannya, saya coba saya cek lagi takut apa Bu Dokter Nur Wahidah tuh kita cek ya, coba nanti saya cek lagi. Udah ada pergantian lagi. Di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan 3 poin aja. 1 poin kurang lebih 1 jam, selesai jam 11. Saya ya di luar rencana juga. Ya alhamdulillah Allah yang mengarahkan. Saya tadinya tuh mau itikaf antara di El Nusa dengan di Atin. Saya lihat schedule dan jadwal, wah ini pergerakannya banyak di daerah Simatupang. Sebenarnya saya mesti nyari yang dekat-dekat Pasar Minggu gitu. Buat saya dengan Bu Yeni satu keluarga besar, saya share gitu. Gimana ya yang ada yang itikaf? Ada tuh ahli kelas saja di Padang sama ahli kelas kesehatan. Ya udah deh, kesehatan dekat
Dan kebetulan yang juga yang biasa nganterin bawa kendaraan juga tinggalnya di daerah Pontangan, jadi sekalian kalau ada apa-apa lebih dekat aksesnya. Subhanallah, jadi reuni ketemu beliau, ketemu Balax, ya. Hampir yang udah lama kita nggak ketemu, akhirnya bisa ketemu lagi, luar biasa. Semua ini rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin pasti di balik ini ada sesuatu yang kita nggak pernah tahu, tapi menjadi satu hikmah yang luar biasa. Poin pertama yang di sini saya mau menyampaikan, sebenarnya hanya mengingatkan saja tentang pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasallahu a'malakum wa li rasulihi wa lil mu'minin. Berbuatlah kalian, nanti Allah dan Rasulnya serta orang beriman yang akan memberikan penilaian. Pesan yang saya tangkap dari ayat ini adalah kita harusnya punya kewajiban secara optimal, kewajiban ikhtiar basyariah. Kewajiban ikhtiar basyariah. Nah, tadi dibacakan oleh qori kita Ustaz Isra, ya. Surat Al-Mulk di ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bukan aktsaru amal, tapi ahsanu amal. Jadi bukan amal yang terbanyak, tetapi amal yang terbaik. Ini kita yang kita tunjukkan kepada Allah itu bukan sekedar banyak-banyakan, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik. Ahsanu amal. Produktivitas, kinerja, ya, ikhtiar kita ikhtiar yang terbaik, termasuk dalam pengelolaan kita berdakwah dan berorganisasi. Tapi pada saat yang bersamaan, sekalipun berikhtiarnya wajib, tapi berhasilnya tidak wajib. Kalau kita mewajibkan keduanya, maka akan berdampak kepada kita sudah melebihi otoritas Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa bikin kita stres, yang bikin kita berkeluh kesah dan berputus asa ketika kita mewajibkan berusaha dan mewajibkan berhasil. Padahal wajibnya cuma berikhtiar, berhasilnya bukan kewajiban kita, itu Allah yang punya kewajiban. Tapi Allah tidak akan mewajibkan dirinya untuk memberhasilkan kita kalau kita belum menunjukkan ikhtiar. Saya ingat cerita seorang kiai di pesantren ketika beliau mendidik muridnya tentang memahami surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak sedikit di kalangan kita, di masyarakat kita mengartikan kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak usah ngoyo. Ya, saya bisa ngerjain aja udah gitu. Tapi Pak Kiai ini mencontohkan luar biasa. Dia suruh santri-santrinya pakaian olahraga. Ini pagi-pagi ada subuh. Di dekat pesantren itu ada lapangan kecil, lapangan olahraga. Kumpul semua, kata Pak Kiai, yuk kita lomba lari. Ketahanan. Bukan hanya cepat, tapi ketahanan. Muter. Kalau belum capek terus muter. Pak Kiai nyontohin. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hitungan 10 udah mulai ada yang pada berhenti, udah nggak sanggup lagi. Pak Kiai masih terus 30, 40. Hitungan 30 udah tinggal beberapa orang. Sampai hitungan menjelang 100 tinggal 2 orang. Pak Kiai sama salah satu santrinya. Walhasil singkat cerita, habis semua, tersisa Pak Kiai, dan Pak Kiai itu berhenti setelah dia pingsan. Akhirnya digotong ke rumah sakit, dirawat. Ini murid-muridnya, santrinya pada bingung. Ngapain sih Pak Kiai sampai bela-bela lari ke pingsan? Setelah beliau siuman dan sehat kembali, baru beliau menyampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah contoh yang aku ingin tunjukkan pada kalian. Jadi yang namanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Pak Kiai itu mencontohkan sampai dia pingsan. Jadi kita berhenti itu sampai Allah yang menghentikan. Jangan pernah berhenti sebelum Allah menghentikan. Itu artinya apa?
sampai kita mati atau kita sakit. Kalau kita masih sehat, masih napas, jantung masih berdetak, nggak ada kata berhenti. Kalau istilah di WA, gaspol, rem cabut, gaspol, rem cabut, udah bablas. Itulah cara kita menerjemahkan ikhtiar. Tidak boleh dibatasi. Ikhtiar itu hanya sekedar gigi 1, gigi 2. Enggak. Kalau speedometer itu udah sampai angka 200, mentok ya udah memang top 200. Yang 100, 200. Full speed. Saya belajar waktu di Curug, sekolah penerbang, juga jadi dosen. Apa yang menyebabkan pesawat gagal take off itu karena kecepatannya tidak full. Nggak bisa main-main kita kalau udah kayak begitu. Ini resiko penumpang nyawa. Nggak bisa ngangkat beban pesawat, beban penumpang dan beban kargo kalau tidak full speed. Ini kita sedang berorganisasi, sedang berdakwah, itu nggak bisa hanya sekedar gigi rendah, harus gigi tinggi semua. Kapan berhentinya Gus? Ya sampai kita dihentikan Allah, itu adalah kita berhenti. Alhamdulillah persis Jumat 31 Maret yang lalu, persis saya berusia 54 tahun. Saya hitung-hitung kiprah saya di dakwah itu 37 tahun. SMP kelas 3 saya udah berdakwah. SMA kelas 1 sudah khotbah Jumat. Ketika ada orang tanya, kapan berhenti? Kalau profesi lain boleh pensiun, tapi untuk dakwah saya nggak pernah pensiun sampai mati. Nggak ada istilah mantan dai, mantan motivator nggak ada. Terus sampai kita bawa sampai mati. Mau diundang nggak diundang, tetap aja bawaannya pengen dakwah dan pengen motivasi. Selama masih bisa ngelangkah sama masih bisa ngomong, pakai isyarat pun kadang-kadang kita jalanin juga masih bisa kita lakukan sampai Allah hentikan. Spirit ini yang saya ingin bawa kepada kader-kader sekalian, pada teman-teman semua. Masukkan spirit gaspol tadi. Jangan berhenti sampai dihentikan Allah. Kalau cuma orang yang menghentikan, jangan terpengaruh. Kalau cuma orang yang menghentikan kita, jangan terus. Kenapa harus begitu? We never know. Kita nggak pernah tahu di menit keberapa Allah akan memberikan keajaiban bagi kita. Dan berita baiknya adalah justru miracle, keajaiban itu diberikan Tuhan di saat-saat menit terakhir. Bukan di awal, bukan di tengah. Makanya hanya orang-orang yang istiqomah dan sabar saja yang bisa mendapatkan keberhasilan. Jadi keberhasilan itu dicapai bukan karena kerja keras kita, bukan karena ngototnya kita, tapi karena apa? Kesabaran kita. Nggak penting siapa yang cepat sampai duluan, tapi siapa yang bertahan sampai garis finish terakhir. Jangan nyerah sampai dia. Itu poin pertama yang saya ingin sampaikan, dan itu saya pribadi rasakan ketika kita melakukan all out untuk suatu kegiatan, kita akan mendapatkan hasil yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tahun 2006 saya bikin satu rekor yang kalau disebutkan ke orang itu mengatakan orang itu bilang mustahil. Ceramah motivasi 24 jam non-stop tanpa istirahat. Diketawain saya. Ya, boro-boro 24 jam. Paling 12 jam udah kelojotan gitu. Gua aja dengerin 8 jam udah capek, apalagi lu yang ngomong nanti gitu. Ya saya nggak pernah tahu kalau saya nggak kerjain. Memang ada dua kemungkinan. Di mana-mana namanya sebuah program itu ada dua kemungkinan, selalu 50-50. 50% berhasil, 50% gagal. Daripada mikirin gagal, saya mendingan mikirin berhasil aja. Toh sama-sama resikonya sama, 50% 50-50. Bismillah. Saya latihan, stamina, materi, siapin kepanitiaan. 24 Februari 2016 kejadian. Alhamdulillah persis 24 jam. Bahkan saya bercanda sama Pak Jaya Suprana. Pak, nanggung banget 24 jam. Lempengin aja Pak 30 jam. Oh jangan tuh. Loh, kenapa Pak? Saya udah bikin sertifikatnya 24 jam. Kalau ente bikin 30, kan saya rubah lagi 30 jam. Repot saya. Saya masih sanggup tuh dapat 6 jam tanggung kan 6 jam lagi. Jadi 24 jam. Maksudnya itu kapan sholatnya? Setiap 2 jam saya istirahat 5 menit, makan, minum, dan sholat. Yang nggak boleh adalah tidur. Diawasin, krunya liatin terus. Saya masuk kamar mandi diliatin, jangan tidur. Bisa. Waktu merencanakan kayak rada mustahil gitu. Tapi begitu dikerjain jadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat 76 ayat 30.
Al-Insan. Ini Masya Allah ayat ini luar biasa ya. Ada yang bisa ngasih ide atau pendapat? Beruntung itu, yang disebut beruntung apa? Ada yang tahu nggak? Wah lu beruntung lu, gua lagi sial aja. Lu lagi beruntung, kalau gua masih sial. Gimana Bu? Yang disebut beruntung itu apa? Kenapa ada istilah orang beruntung, ada orang yang sial? Sesuai keinginan. Definisi beruntung yang paling tepat itu yang surat Al-Insan ayat 30 tadi. Apa bunyinya? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Yang disebut orang beruntung itu ketika keinginan dia sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau keinginan kita nggak connect ya, nggak nyambung, nggak kompatibel dengan kemauan Allah, kita yang kudu ngalah. Jangan Tuhan yang suruh nyesel. Ya Allah, saya maunya begini. Kalau beda ya Allah yang menyesal. Saya nggak bisa begitu. Siapa Tuhan? Lah kita manusia. Masa Tuhan suruh menyesuaikan dengan manusia kan nggak mungkin. Jadi yang disebut beruntung ketika yang namanya lucky, ya get lucky itu ketika keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Tapi harus dipahami, kadang-kadang maunya kita nggak selalu sama dengan kehendak Tuhan. Di sini dibutuhkan apa? Kesiapan untuk menerima kenyataan. Karena belum tentu yang kita inginkan terus tidak terjadi itu adalah satu kesalahan dan kejelekan, bukan. Allah sudah siapkan sesuatu yang luar biasa di balik itu semua. Sedikit contoh ya. Salah satu kawan saya, manajer senior di Astra. Saya nggak usah sebut namanya dulu, ntar belakangan. Beliau cepat sekali karirnya. Dan ini memang murni, tidak ada dikatrol, tidak ada pendekatan kepada bosnya. Memang dia orang yang punya punya kemampuan yang luar biasa. Ada satu orang teman kantornya itu yang cemburu. Akhirnya dia bikin move. Bosnya di approach, kemudian dia memfitnah kawan saya ini melakukan penggelapan uang perusahaan. Bosnya kemakan, dan dia percaya atas laporan sepihak itu, akhirnya apa? Di PHK. Teman saya ini di PHK, memang dikasih pesangon dikasih. Setelah di PHK emang udah target dia. Setelah di PHK kosong nih posisi, nggak diambil sama dia. Ya tahu lah berapa tuh gaji seorang manajer senior di Astra tuh berapa? Gajinya udah tahu lah. Digitnya udah lebih dari puluhan juta. Pulang dapat uang pesangon, dia ngomong sama istrinya, istriku, jangan-jangan ini adalah salah satu cara Tuhan, cara Allah. Kita harus pindah kuadran. Dulu kita jadi pegawai, memang sih posisi abang posisi manajer, tapi sekarang saatnya harus menjadi seorang entrepreneur. Bismillah ya Mi, istriku, kita jadi pebisnis. Siap. Modalnya diambil dari uang pesangon tadi. Hari ini, Masya Allah, outletnya 300-an, balance 300. Dalam waktu singkat menjelma bisnis yang dorongan dia menjadi bisnis yang luar biasa, dan keuntungan yang diperoleh dia tiap bulan melebihi puluhan kali lipat gaji dia di Astra. Itulah cara Allah, tapi dengan bentuk yang berbeda. Namanya Mas Gatot Cahyadi, bisnisnya Lenger Burger. Oh ya, pernah dengar ya, Lenger Burger? Cuma dorongan doang, tapi banyak gitu. Itu satu bukti. Ketika keinginan kita sejalan dengan kehendak Allah, memang Allah berkehendak dia jadi pebisnis, akhirnya jadi pebisnis. Itulah cara Allah. Jadi di PHK atau mungkin di pensiun dinikan karena akibat pandemi itu bukan suatu yang harus disesali. Jangan-jangan itulah cara Allah kita untuk pindah kuadran. Pak Laks yang saya kenal dulu adalah seorang profesional di bidang perminyakan dan energi. Dari mulai Pertamina, Aron, kemudian juga Chevron, beliau Badak, PT Bontang, di Bontang. Ujungnya apa? Jadi pengusaha. Nah, itu cara Allah. Mungkin keberkahannya ada di sini, kita nggak tahu. Itu yang kedua yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita berupaya agar kehendak kita atau keinginan kita itu sejalan dengan kehendak Allah. Di situ saya menyadari betapa pentingnya mekanisme doa. Jadi doa itu adalah cara PDKT kita, cara
approach kita kepada Allah supaya nyocokin keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang kita mau cocok dengan kehendak-Mu ya Allah. Makanya ada istikharah, yang sampai pilihan kita tidak sejalan dengan pilihan Allah. Bapak Ibu memaksakan, antum memaksakan pilihan antum, pasti nanti ada kejadian. Ada satu yang nanti ya kita akan kaget kejadian. Timing, kapan timing yang tepat kita untuk menjadi pemenang itu ada di tangan Allah. Kita nggak pernah tahu. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Berapa menit lagi? Yang ketiga, ini soal yang sensitif, apalagi kalau ibu-ibu. Maaf nih ibu-ibu, memang Allah itu menciptakan wanita fitrahnya ya. Mau jilbab nggak jilbab, bahkan pakai cadar sekalipun, tetap yang namanya wanita itu mata duitan. Mata duitan. Jadi kalau ada wanita tidak mata duitan, dipertanyakan kewanitaannya. Cuma ada yang malu-malu menyampaikan, tapi ada yang tegas. Lanjutkan. Jadi sebenarnya mengatasi wanita itu gampang. Kalau lagi cerewet-cerewet, ngomel-ngomel, bawa duit 100.000. Mi, gimana Mi? Gerah nggak? Iya gerah bang. Udah diem. Ya, ini fitrah. Itu kalau wanita. Kalau laki-laki dijadikan Allah bersifat mata keranjang. Mau udah ubanan, mau jenggotnya putih kayak paras, tetap aja ngeliat perempuan pasti pada. Ya apalagi yang bening-bening ya pasti tuh ada. Star gitu ya. Kalau nggak dipertanyakan ke laki-lakiannya, jangan-jangan LGBT, ya kan? Yang nggak boleh kan disalut, harus nggak disalurkan secara syariat kan, itu yang nggak boleh. Liar itu yang nggak boleh. Tapi bahwa itu ada kecenderungan, ada di Quran sebutkan surah Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Dijadikan pandangan indah buat laki-laki syahwat kepada wanita. Nah maksud saya begini, rezeki ini urusan yang sangat sensitif, terutama rezeki yang bersifat finansial, dimana orang bisa kalap, orang bisa bunuh diri, rumah tangga bisa cerai, pecah gara-gara persoalan duit, adik kakak bisa berantem dan bunuh-bunuhan gara-gara soal warisan, ya kan? Jadi ini duit soal sensitif. Tetapi bicara soal duit ini dari dulu sampai sekarang kita punya problem. Padahal di Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, 1.020.000 huruf kata Imam Syafi'i. Itu ada 72 kali Allah menyebut kata jihad. Dan setiap Allah bicara kata jihad selalu digandengkan dua unsur. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum baru wa anfusikum. Duit baru jiwa. Karena memang itu wawunya itu waw atof, waw menghubungkan. Jadi urutan, maratibul a'mal. Jadi kalau kulu wasrobu, makan dulu baru minum. Jangan dibarengin sambil makan sambil minum, nanti rusak perutnya. Begitupun bi amwalikum wa anfusikum. Kudu jihad harta dulu baru jiwa. Rukun keempat apa Islam? Zakat. Yang bisa bayar zakat yang bagaimana? Yang sudah masuk melebihi nisab kan? Nisab. Yang kelima rukun Islam apa? Haji. Yang bisa berangkat siapa? Mampu. Yang punya duit kan? Iya jangan ngadain Haji Abidin atas biaya dinas, Haji Mansur Halman Gusur, Haji Kosasi ongkos dikasih. Ada lagi model baru, Haji James Bond, jaga masjid jual kebun. Info Kementerian Agama terakhir 35 juta bu, poinnya biasa. Kedua 70 kan, lampangin cepet. Punya duit. Hukum haji fardu ain, dilakukan berpahala, ditinggalkan dosa. Gimana caranya? Kalau orang Jawa bilang MPC, mbuh piye carane? Ya, harus berangkat. MPC. Kita ada di kafe DPR di bawah pohon rambutan. Pocut darah. Jadi wajib kesana. Butuh lagi duit, ya kan? Kalaupun kita udah nyiapin 100 juta bu, berangkatnya kapan? 25 tahun lagi. Waduh kelamaan, belum berangkat udah meninggal ya.
Mau nggak berangkat tahun depan? Bayar tahun ini, berangkat tahun depan. Pasti semua pada mau. Just sekedar informasi, itu melalui fasilitas Haji Furoda. Haji Furoda itu biayanya 350 juta per orang. 2 orang 700, lempengin 1 M. Nah lo tambah pusing lagi, dari mana duit? Tapi percayalah, berapa kali saya bawa rombongan umroh haji, mereka rata-rata berangkat haji itu bukan duitnya banyak. Yang duitnya banyak nggak berangkat. Udah mampir bolak-balik ke Amerika nggak mampir, dari Eropa nggak mampir tuh. Kenapa? Bukan soal duit. Dan saya menyasar sendiri. Orang yang uangnya pas-pas aja bisa berangkat. Tukang pijit langganan saya bisa berangkat. Dia tanya sama dia, Bang, mau haji nggak? Iya mau lah. Tapi nggak kebayang, boro-boro haji umrohnya nggak kebayang duitnya dari mana. Tapi mau nggak? Ya mau. Harus sungguh-sungguh, wajada saya bilang. Serius ya, siap. Deketin seorang pengusaha travel, kenalan saya yang punya travel kan. Pak, saya ini konsultan branding, konsultan marketing. Mau nggak travelnya laku? Gimana Gus? Ada ilmunya, namanya diferensiasi. Bikin di flyer, ada tambahan fasilitas apa? Bikin gratis. Pokoknya jamaah habis lempar jumroh, habis tawaf, habis saya kan pada capek tuh, berarti supaya pegel-pegel dipijitin sama dia. Wah boleh juga tuh. Emang ada orangnya? Ada orangnya. Syaratnya apa? Berangkatin dia haji gratis. Oh gampang, 1 orang doang. Berangkat. Nggak apa-apa nih capek. Yang penting gue berangkat haji. Ada. Kayak begitu. Jadi bukti caranya kita. Nah, sekarang bagaimana caranya mensiasati soal uang ini ya? Saya juga kadang bingung ya. Allah itu udah baik banget sama kita. Kalau kita nggak berubah, itu karena kita nggak memahami cara Allah menyampaikan rezeki pada kita. Kita boleh hitung sama-sama. 1 hari sama berapa jam? 1 jam berapa menit? 1 menit berapa detik? 24 kali 60 kali 60 berapa? 86.400 detik. 1 hari kita nilainya 86.400 detik. Saya nggak mau muluk-muluk. Satu detik kita nilainya 1 US dollar. Berarti 1 hari kita punya nilai berapa? 86.400 US dollar. Hampir mendekati 1 miliar. Per hari Allah hadiahkan pada kita duit 1 miliar. Tapi tidak langsung duit. Yang dikasih apa? Aset. Apa asetnya? Waktu. Tapi kenapa waktu ini 1 hari berlalu begitu saja? Hari kedua sama saja. Sampai akhir bulan pun sama. Tetap aja nol. Nggak jadi sesuatu. Kenapa? Kelemahan kita di 2. Dan 2 ini terjawab dengan ibadah puasa. Luar biasa. Bagi yang paham. Apa 2 syarat itu supaya bisa merubah aset waktu tadi menjadi satu yang menghasilkan uang? Nomor 1, kemampuan mendeteksi peluang, kemampuan mengendus peluang. Tahu anjing pelacak? Kadang-kadang dia bisa melacak narkoba walaupun di dalam koper yang tersembunyi ya. Bahkan X-ray aja nggak mampu. Anjing bisa. Bukan benar ada narkobanya. Musuh kalah sama anjing. Jadi kalau orang udah memiliki ketajaman di dalam penciuman bisnis, balas nih kayaknya saya udah mulai mencium nih banyak bisnis di sini ya. Kayaknya kita pulang acara, abis acara kita bisa diskusi. Ada banyak duit di sini. Kalau kita mengendus. Kalau nggak ya biasa. Apaan lu? Cuma gini-gini doang, tak ada taman, ada pohon, ada piring, jelas. Gitu. Dia nggak melihat sesuatu. Itu 1. Kemampuan mendeteksi peluang. Kesalahan yang kedua adalah tidak punya kemampuan mengkonversi peluang jadi uang. Tidak mampu mengkonversi. Dia udah lihat ini peluang bakal jadi uang, tapi dia nggak punya keterampilan merubah peluang jadi uang. Jadi hanya tetap peluang saja, tidak menghasilkan apa-apa. Waktunya masih panjang lagi. Masih. Kalau saya terangnya panjang lagi, tapi saya mau kasih singkat aja. Apa cara singkat merubah peluang jadi uang? Nggak sampai semenit. Coba perhatikan kalimat saya. Bagaimana mengkonversi, merubah peluang jadi uang? Mulai. Kalau perhatikan kalimat saya masih paham. Mulai. Bukan. Saya ulaskan lagi nih ya, tangkap. Bagaimana merubah peluang jadi uang? Nah, ini pintar. P-nya dibuang, E-nya dibuang, L-nya dibuang, jadi apa? Uang. Kenapa? Peluang jadi uang, ya P-nya dihilangin jadi uang kan? Nah, P-nya itu ada penjabarannya Pak. P-nya apa, E-nya apa, L-nya apa, nyusul nanti lain waktu. Waktunya terbatas. Masih dikap.
Jawabannya ketemu itikaf di Masjid Al-Ikhlas. Cash. Saya di situ insya Allah ya. Full itikaf. Ntar malam terawih. Ntar malam saya ngasih ceramah kuantum ibadah. Untuk mendapatkan hasil luar biasa butuh amal yang luar biasa. Kalau amalnya biasa-biasa agak nyampe. Banyakan dosa pokoknya. Jujur aja kita banyakan dosa daripada pahala. Kalau pakai ibadah yang biasa-biasa, bukan amal unggulan, selesai itu. Wassalam. Meninggal udah, kelar udah urusan. Nah kita harus mikirin kuantum ibadah. Enggak saya jelasin sini, hanya yang itikaf, ya hanya yang sholat di Masjid Al-Ikhlas yang tahu nanti pas tarawih. Silakan datang. Promosi bantu itikaf. Baik. Saya mau kasih satu saja terakhir, bagaimana cara kita merubah peluang menjadi uang. Di beberapa menit sebentar ini, saya dapatkan pengalaman dari orang Betawi. Orang Betawi itu, kalau ente mau punya kambing, bikin kandangnya. Kita bikin kandang nih bu. Pas bikin kandang diketahui sama tetangga, ya, Satreza nggak punya kambing bikin kandang. Seteng gitu, tahu seteng bu? Ya, nggak peduli aja. Nggak lama ada jurkam, bukan juru kampanye, juragan kambing. Ini kandang saya, kandang gue. Boleh nggak gue nitip? Gue jangan nitip, bikinnya susah nih. Sewa, udah nggak usah sewa, kita kerjasama. Maksudnya bagaimana kerjasama? Saya punya 20 kambing, setiap 10 kambing saya titipin, 1 kambing gratis buat ente. Dia nitipin 20, saya dapat berapa? 2. Modalnya apa? Kandang. Modalnya kandang. Modal kandang dapat 2 kambing gratis. Ini maaf nih, ya, jujur aja nih. Yang pingin punya mobil bagus tunjuk tangan. Bikin garasinya dulu. Jadi nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah. Allah nggak kasih mobil, dah ini garasi kagak punya. SIM A nggak punya, bawa mobil nggak bisa, kan menabrak. Allah mah sayang sama kita. Tinggal di gang senggol, nah bajanya kagak muat, apalagi mobil Alphard. Gitu. Anak satu, ngapain beli apa? Ya, banyak mubazirnya tempat duduk bu. Kalau anak selusin, cocok lah mobil yang panjang-panjang. Mobil sekarang nggak usah pakai motor juga udah bisa. Gitu. Kita kadang suka berlebihan gitu ya. Ya. Jadi yang masih minimalis, banyakin lagi anaknya. Ya, bikin lagi satu paus gitu kan. Ya balik lagi. Apa intinya cerita ini? Satu kata. Kepantasan. Bukan Allah tahan rezeki buat kita, Bu. Tapi apa? Allah melihat kita belum layak dan pantas mendapatkan uang itu. Oleh karena itu kita perlu melatih kepantasan itu dengan apa? Meningkatkan kualitas diri kita melalui ibadah puasa kita. Alhamdulillah sudah memasuki azan maghrib. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan yang menjadi niat dan hajat kita, baik itu di tingkatan DPR ataupun sampai di DPT, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, Partai Keadilan Sejahtera.